Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Devi, Hadir Bu. Ratna, Datang Bu. kenapa? Ratna Sakit. Dani, Hadir Bu. Darmia, Saya. selain Ratna siapa lagi yang sakit minta datang hari ini? Ulan Bu. Ulan ya. Berarti semuanya hadir ya? Ya. Oke. Baiklah, hari ini kita belajar SKI ya. Jadi judul hari ini tentang perkembangan Islam. Pada masa kejayaan serta tokoh-tokoh Nah, ini judul kita hari ini tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan dan tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan. Nah, di situ kan sudah kalian lihat kan judulnya perkembangan Islam pada masa kejayaan dan tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sejarah Islam itu terbagi dalam 3 periode. Yang pertama periode klasik. Jadi periode klasik ini pada tahun 620 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua itu periode pertengahan, itu dimulai pada tahun 1250 Masehi sampai dengan tahun 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode yang terakhir yaitu periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang ini. Pada masa 620 Masehi sampai 1250 Masehi itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Daulah Abbasiyah dan Bani Umayyah. Nah, perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam. Yang pertama itu konsistensi dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran agama. Kemudian yang kedua itu ajaran Islam yang mendorong tumbuhnya umat untuk maju. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, selain hal-hal tadi, faktor kejayaan Islam itu juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama, yaitu dari gerakan tokoh-tokoh Islam yang mulai mengembangkan ilmu pengetahuan. Antara lain tokoh-tokohnya yang pertama itu ada Ibnu Rusyid. Jadi Ibnu Rusyid ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid ini menguasai beberapa ilmu, yaitu yang pertama tentang ilmu fikih, yang kedua ilmu kalam, kemudian sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Kemudian yang kedua itu ada Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Al-Ghazali ini merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Kindi.
Nah, nama lengkap Al-Kindi ini adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir pada 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Hasil karyanya ini di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan juga matematika. Kindi ini juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut sebagai filosof al-Arab atau filosof orang Arab. Kemudian yang terakhir di sini ada Ibnu Khaldun atau dikenal juga sebagai bapak sosiologi Islam. Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Hasan. Jadi Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijriah dan wafat pada tahun 808 Hijriah. Karyanya Ibnu Khaldun ini yang terkenal adalah Muqaddimah. Kitab Muqaddimah ini berisi tentang masalah sosial manusia. Kitab ini membuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial. Setelah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu mau bertanya mengenai tokoh-tokoh Islam yang mulai mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada yang ingat nggak tadi siapa-siapa aja yang Ibu sebutkan namanya? Gak ada, Bu. Saya, Bu. Iya, Dani silakan. Tokoh-tokoh Islam itu ada 4, Bu. Yang pertama Ibnu Rashid, Ya. Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Khaldun. Iya, bagus Dani. Berarti sudah paham ya anak-anak? Insyaallah, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah mulai mengerti ya dengan pembelajaran singkat kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semua. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.